Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memasukkan Advent yang ketiga. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita pujikan pujian, mari orang saling. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya,
sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat-sangat berterima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. 1 minggu kami telah melewati bersama Engkau Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak dosa pelanggaran yang telah kami perbuat hari-hari sebelumnya ya Tuhan, bahkan detik ini. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, ampuni segala tingkah laku kami, pikiran kami, tutur kata kami, dan terlebih perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan Yesus boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau Tuhan Yesus yang selalu mengurapi dengan urapan-Mu yang kudus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Yesus yang selalu bersinar meliputi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita bernyanyi dengan pujian Selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia.
Salam salam. Bangunlah gembala, lihat Kau besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari putra Allah yang dipalungannya. Salam salam. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita pujikan pujian Juru Selamat dunia. Yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, satu kesempatan lagi masih Tuhan berikan bagi kami menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui, terima kasih semua anugerah Tuhan di dalam diri kami secara lepas pribadi, dan juga bagi keluarga kami dan terlebih di dalam seluruh apapun yang kami kerjakan. Engkau masih setia bagi kami orang-orang yang tidak setia ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan kami sudah memuji-muji Tuhan. Maka Tuhan tolong biarlah itu boleh menjadi penyembahan dari hati kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, kami hanya seonggok daging di hadapan-Mu ya Tuhan, maka kami butuh topangan daripada-Mu yaitu anugerah-Mu. Maka kami mohon biarlah Tuhan yang menolong kami terlebih-lebih di dalam perenungan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang boleh meneguhkan hati kami, menolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan, biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan yang berotoritas bagi hidup dan hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Masih Tuhan berikan kepada kita satu lagi kesempatan untuk menikmati hari demi hari di dalam kemurahan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Maka sebelum kita membacanya, ada sebuah kalimat yang perlu kita baca secara bersama-sama. Kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Prioritas kita pada dasarnya cenderung berfokus pada keakuan. Tidak dipungkiri, kita menggunakan kata pelayanan sebagai dalil. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Berarti kita, memang inilah kehidupan kita. Kata-kata ini kalau kita berkata amin, berarti inilah diri kita. Maksud saya di sini begini. Ketika kita punya kecenderungan, lebih fokusnya apa? Diri kita, keakuan kita. Sekalipun kita mengatasnamakan pelayanan sebagai dalil dari semuanya itu. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengikuti pelayanan mission trip?
atau pelayanan bakti sosial, entah pergi ke desa-desa atau pergi ke suatu tempat untuk pelayanan di sana. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengambil kesempatan di sana untuk apa? Mencari keakuan, mencari pemuliaan diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka datang dari kota ke desa itu sebagai bekal supaya mereka bisa dihormati. Dan saya sering menemukan akan hal ini. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berfoto, swafoto bersama itu tidak salah sebenarnya. Lalu mereka update di sosial media mereka, kemudian membuat caption melayani dengan sepenuh hati. Tapi saya berpikir bahwa walaupun mereka menggunakan caption demikian, belum tentu mereka melayani dengan sepenuh hati. Itu didasari dengan sensasi belaka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani Tuhan beda tipis dengan cari sensasi. Benar enggak? Ini beda tipis karena kenapa? Atas nama pelayanan orang bisa pergi melayani kemanapun, bakti sosial. Tetapi lagi-lagi yang ditunjukkan di sana adalah keakuan, diri sendiri, nama lembaga dan bukan Tuhan. Dan ini kita harus hati-hati di dalam hal ini. Tidak masalah kita melayani Tuhan, bakti sosial, mission trip kemanapun. Tidak masalah kita bersuah foto. Tetapi yang perlu kita bereskan adalah tentang diri kita sendiri. Adakah kita melayani itu untuk prioritas Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Satu kalimat lagi yang perlu kita bacakan Bapak Ibu sebelum kita membacakan firman Tuhan. Kita bacakan, ada? Oke, 1, 2, 3. Kerendahan hati bukan jadi ajang pencitraan. Kerendahan hati merupakan sikap integritas. Amin ya. Ini perlu kita aminkan. Bukan tadi yang kalimat awal. Karena kenapa kalimat awal itu sebuah jebakan tadi bagi saya. Tetapi kalimat kedua ini adalah merupakan sebuah peneguhan bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Kerendahan hati itu bukan sebuah pencitraan yang harus kita tonjolkan dimanapun kita berada. Tetapi apa? Sebuah sikap integritas hati kita dan bisa direlasikan melalui aksi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sepanjang khotbah kita ini nanti kita akan melihat, kita akan belajar dari tokoh seorang master dalam Alkitab, yaitu adalah Kristus. Apa sih yang dia lakukan? Lalu posisi kita di sana seperti apa? Mari kita coba baca di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Saya sudah buatkan slide-nya, kita akan baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-5, Bapak Ibu ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Matius pasal 6 ayat 33. Saya memulai Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Satu ayat lagi Bapak Ibu di Matius pasal 6. Matius pasal 6 kita baca satu ayat saja di ayat ke-33. Matius pasal 6 ayat 33 kita baca secara bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya memulai dari kitab Filipi tadi. Kalau kita melihat secara sekilas tentang kitab Filipi,
Ini sudah sangat umum dan sangat familiar bagi kita. Karena dasar dari penulisan kitab suci khusus surat Filipi ini, Paulus mendasari dengan apa? Sukacita. Sukacita. Walaupun tidak identik dengan keberadaannya. Dia menuliskan surat ini yaitu adalah sukacita, tetapi keberadaannya di mana? Di dalam penjara. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada orang-orang yang memperhatikan dia selama dia di penjara, yang memberikan sesuatu kepadanya selama dia di masa-masa sulit. Maka dia bersyukur untuk semuanya itu. Tetapi ada sebuah peringatan-peringatan keras di sana kalau kita perhatikan. Dia menegur orang-orang Filipi, hati-hati kepada anjing-anjing. Apa yang dimaksud di sana? Ada pengajar-pengajar palsu di sana, yang mengajari Injil palsu. Lalu Paulus mengatakan hati-hati di sana. Ada masalah eksternal dan juga ada masalah internal. Nah, masalah internalnya apa? Ada sebuah gejala di sana namanya nanti perpecahan walaupun itu belum terjadi. Lalu Paulus berkata bahwa engkau harus merendahkan hati, mengutamakan orang lain dibanding dirimu sendiri. Jadi harus bersatu di dalam sukacita Kristus. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya mau bertanya kepada kita semua. Pertanyaan begini, apa sih prioritas kita dalam hidup ini? Boleh dijawab Bapak Ibu. Apa prioritas kita? Bapak Ibu punya prioritas? Pasti. BCA aja punya prioritas. Kenapa kita tidak? Kita punya prioritas. Prioritas kita apa? Apakah keluarga, bisnis, pendidikan, masa depan, atau apapun? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak salah. Tetapi bila itu yang menjadi prioritas kita, saya yakin dan percaya bahwa kekhawatiran itu pasti ada. Amin ya. Mengamini amin. Amin. Jadi kalau kita hanya memprioritaskan keluarga, masa depan, bisnis, kecenderungan kita adalah ada di dalam kecemasan, ketakutan, bahkan kekhawatiran. Kenapa? Kita mengkhawatirkan kira-kira besok bagaimana keluarga saya. Kita mempertanyakan bagaimana bisnis saya besok, bagaimana relasi saya dengan rekan bisnis saya dan lain sebagainya. Maka hal ini terkoneksi dengan ayat yang kita baca di Matius pasal 6 ayat 33. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita perhatikan perikop ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegur orang-orang di sana, janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau khawatir. Ada sekitar 6 kali Tuhan mengatakan atau kata-kata khawatir di sana di pasal 6 itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksudnya? Maksud Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kita pasti mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam hidup. Tetapi ada satu hal yang pasti, ada satu hal yang menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita adalah ketika engkau mencari kebenaran dan yang lainnya itu nanti akan mengikuti. Maka ada sebuah kontras yang dia sampaikan di sana. Dia berkata bahwa begini, bila engkau khawatir, bila engkau mencari makanan, bila engkau hanya mencari kebutuhan secara fisik, maka orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mereka melakukan akan hal itu. Maka Yesus berkata, mungkin secara sederhananya berkata begini, apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sementara kamu mengaku kamu adalah orang yang mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran tidak dipungkiri selalu menghantui kehidupan kita. Tetapi satu yang pasti adalah Tuhan mengingatkan kita, arahkan dulu hidupmu. Apakah engkau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu atau tidak? Apakah engkau memprioritaskan Tuhan di dalam rumah tangga, bisnis, rekan kerja, apapun itu, atau keakuan kita? Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa keutamaan yang di sini adalah Tuhan. Nah, kemudian, mohon maaf, pertanyaan yang sama juga saya seketika mengingat Bapak Ibu tentang pertanyaan ini. Saya pernah pelayanan di
sebuah kampus di Jawa Timur ini, kemudian saya mengatakan atau mempertanyakan sebuah pertanyaan ini dan beberapa pertanyaan lain di sebuah camp mahasiswa. Kan mahasiswa biasanya kan kalau tahun ajaran baru itu kan mereka berdatangan dari berbagai daerah. Dan tidak hanya puluhan orang tetapi ratusan anak-anak Tuhan di sana. Setelah mereka mengikuti yang namanya camp mahasiswa baru, camp maba, maka kita mengadakan sebuah pertemuan. Saya memimpin sebuah pertemuan waktu itu, terus saya mempertanyakan pertanyaan ini. Teman-teman, apa sih yang menjadi prioritas Anda dalam hidupmu? Terus mereka berkata, ada yang langsung menjawab, prioritas saya adalah melayani Tuhan. Prioritas saya adalah studi saya. Lalu saya bertanya kembali, kalau prioritas Anda adalah Tuhan, melayani Tuhan, lalu bagaimana dengan studi Anda? Bagaimana Anda datang dari daerah Anda, kemudian datang di sini, lalu engkau berkata bahwa prioritas Anda adalah melayani Tuhan. Lalu mereka terdiam, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya juga bertanya tadi, mungkin kita berkata bahwa prioritas saya adalah pelayanan. Mungkin konsep kita di dalam pelayanan itu adalah 7 hari dalam 1 minggu. Kita melayani Tuhan melalui komsel, melalui PA dan segala macam. Mungkin zaman sekarang ini adalah kita disibukkan dengan Zoom, kita disibukkan dengan online. Maka apakah itu yang dinamakan prioritas kita adalah melayani Tuhan atau bagaimana? Lagi-lagi saya katakan Bapak Ibu bahwa melayani Tuhan itu adalah prioritas kita. Saya langsung jawab di sini. Prioritas kita adalah melayani Tuhan. Tapi prioritasnya ini adalah kita harus lebih mengerucut lagi. Di mana kita harus melayani Tuhan. Tidak mesti harus di gereja. Tetapi yang saya pikir adalah ketika engkau ada di marketplace-mu. Ketika engkau ada di kampusmu, di rumahmu atau dimanapun. Disitulah ladang kita untuk apa? Memprioritaskan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada 6 kali Kristus mengatakan akan hal ini di pasal 6. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Kecenderungan kita adalah mencemaskan hal yang sementara dibanding memikirkan hal yang esensial. Betul apa benar ini Bapak Ibu? Betul sekali. Karena kenapa? Kita lebih mengkhawatirkan, kita lebih mencemaskan apa hal-hal yang menjadi sementara. Padahal kita lupa hal yang menjadi prioritas atau hal yang menjadi esensial di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin khawatir kalau kita tidak makan dalam 1 hari. Tetapi kita tidak khawatir bila relasi kita dengan Tuhan menjadi retak. Karena kenapa? Kita punya pemikiran, ya udahlah nanti saja. Kalau saya bisa memperbaharui relasi saya dengan Tuhan nantinya, kenapa harus sekarang? Karena kenapa? Kebutuhan fisik itu yang menjadi urgensi di dalam hidup kita. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhmu itu lebih penting mana daripada makanan atau pakaianmu. Tubuh ini jauh lebih penting loh Bapak Ibu daripada pakaian. Pakaian kita bisa cari, tetapi kehidupan di dalam tubuh ini kita tidak bisa cari. Pemberian itu hanya 1 kali Tuhan berikan bagi kita. Maka pertanyaannya, adakah kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Tema kita hari ini adalah prioritas ilahi. Prioritas ilahi. Mari kita melihat teks kita tadi di Filipi pasal 2. Saya harus jujur kepada Bapak Ibu dan mengatakan bahwa teks yang kita baca ini adalah teks yang sangat sulit. Karena kenapa? Ini mengandung teologi yang sangat dalam. Ini tidak bersifat praktis tetapi bersifat teologis. Karena yang ditonjolkan di sana adalah Kristus, Kristologi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu repot-repot berpikir. Saya mencoba menyederhanakan walaupun isinya tidak sesederhana yang saya sampaikan. Tetapi kita mohonkan anugerah Tuhan supaya kita terus dikuatkan, dimampukan memikirkan apa yang Tuhan mau di dalam teks ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah teks yang cukup sulit untuk bisa kita
pahami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memulai di ayat 5. Ayat 5 ini merupakan sebuah inti yang disampaikan oleh Paulus. Saya bacakan sekali lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sana ada satu kata tentang perasaan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris, kita tidak temukan perasaan loh di sana. Coba slide selanjutnya. Kita tidak temukan di sana tentang perasaan, tetapi yang kita temukan adalah berpikir. Ada beberapa terjemahan di dalam bahasa Inggris yang sudah saya cantumkan di sana, mulai dari American Standard Version, mulai dari New International Version, mulai dari New Living Translation, mereka menerjemahkan di sana adalah tentang mind atau attitude, tetapi tidak ada yang namanya perasaan di sana. Maka di dalam arti ini Bapak Ibu, saya membaca beberapa komentari. Ada dua hal yang dicondongkan di sana, masalah etis dan juga masalah teologis. Masalah etis di sana yaitu tentang bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kemudian kita mengadopsi atau membuat Kristus itu adalah menjadi model di dalam pemikiran kita. Apa yang dipikirkan Kristus itu juga yang harus kita pikirkan. Itu masalah etis. Kemudian kalau masalah teologis adalah, masalah teologisnya gini, masalah posisi. Ketika engkau sudah di dalam, masalah teologisnya adalah kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita ada di dalam Kristus. Lalu kita harus memiliki pemikiran yang berbeda. Kita harus punya pemikiran tertentu di sana. Sederhananya begini. Masalah etis atau dari pandangan etis adalah Kristus itu adalah model bagi kita. Kristus itu adalah menjadi role model di dalam pemikiran kita. Maka di situ dikatakan engkau harus meneladani cara berpikir Kristus. Tetapi secara teologis lebih daripada itu. Dia berkata bahwa engkau yang ada di dalam Kristus maka harus punya pemikiran yang berbeda. Nah, mana yang kita pilih di sini? Tentu tidak kita pilih, kita tidak diskriminatif satu dengan yang lain. Dua-duanya kita gunakan. Dua-duanya ini bersamaan atau bisa dipakai. Tetapi di dalam teks ini, kita lebih cenderung di dalam konteks teologis. Bapak Ibu mohon maaf ya kalau agak sulit untuk memahami, tetapi saya mencoba untuk mensederhanakannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya pilih masalah teologis? Kita coba buka di pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2, saya bacakan, Yodia kunasihati dan Sintihe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada dua tokoh di sana, ada Yodia, ada Sintihe. Lalu Paulus mengatakan, aku menasihati kamu supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Paulus menasihati kedua orang ini? Karena ada gejala-gejala perpecahan di sana. Seperti yang saya sampaikan dari awal, ada gejala eksternal, masalah eksternal, dan juga masalah internal. Masalah eksternal adalah ada pengacau-pengacau di sana yang mencoba mengabarkan Injil palsu. Kemudian masalah internalnya apa? Ada gejala perpecahan di sana. Makanya di pasal 2 ayat 5 itu dia berkata sehati sepikir. Kemudian di ayat 2 pasal 4 berkata sehati sepikir. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa dia menyebutkan dua nama itu, Sintihe dan Yodia. Paulus berkata di sana, tidak kamu mengadopsi pemikiran Kristus. Tidak loh. Tetapi yang disampaikan adalah engkau harus berpikir bersama. Dua orang ini harus berpikir bersama. Sama-sama punya pemikiran yang sama. Memikirkan sesuatu hal. Jadi Paulus ini menekankan engkau sudah di dalam Kristus. Baik Yodia dan mau Sintihe, engkau punya pemikiran yang sama. Harus memiliki pemikiran yang sama. Tetapi tidak dikatakan engkau menjadikan pemikiran Kristus itu adalah pemikiranmu. Tidak.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan di sini? Ada kalimat selanjutnya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keberadaan kita di dalam Kristus memberikan pemahaman yang baru dalam melihat dan berpikir sesuatu hal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah intinya. Ketika kita hanya mengadopsi atau berkata bahwa Kristus adalah role model kita di dalam berpikir, itu tidak salah. Tetapi yang lebih tepatnya adalah ketika kita punya pemahaman yang berbeda, ketika kita di dalam Kristus, maka kita melihat segala sesuatu dari kacamata Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kalimat lagi. 1, 2, 3. Perubahan posisi ketika kita di dalam Kristus mentransformasi cara pandang melihat segala sesuatu. Yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika kalau masalah etis yang ditonjolkan di sini, maka kita bisa saja melakukan hal itu. Tetapi ada banyak orang Kristen yang memiliki pemikiran seperti Kristus, tetapi tidak taat seperti Kristus. Ingat ya, kita bisa mengadopsi pemikiran Kristus, kita berpikir seperti Kristus, tetapi tidak selamanya kita bisa menjadi anak-anak yang taat melakukan kehendak Kristus. Tetapi yang mau ditonjolkan di sini adalah posisi kita. Masalah teologisnya adalah posisi kita. Ketika kita sudah di dalam Kristus, maka ini sebuah otomatis kita sudah memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus. Bukan kita hanya harus mengadopsi. Karena ketika kita hanya mengadopsi, belum tentu kita punya ketaatan untuk melakukannya. Contoh Bapak Ibu. Contoh begini. Presiden memberikan sebuah perintah kepada bawahannya. Engkau harus melakukan hal ini. Kita harus sevisi. Mungkin bawahannya melakukan hal yang sama, sevisi. Tetapi dia taat bukan karena dia punya yang visi yang sama dengan presiden. Tetapi karena posisinya. Ngerti ya? Jadi pemimpin tertinggi punya visi. Kemudian bawahannya melakukan visi yang sama. Belum tentu yang bawahannya ini adalah melakukan visi itu atas dasar ketaatan dari hati. Mungkin hanya karena posisinya sebagai bawahan. Tetapi yang ditonjolkan di sini di dalam yang dimau oleh Kristus adalah keberadaan kita. Kita punya pemikiran yang sama di dalam Injil Tuhan. Nah, Bapak Ibu tahu Mahatma Gandhi ya? Tahu ya? Tak kenal? Pasti tidak kenal. Aku juga gak kenal Bapak Ibu. Kita tahu Mahatma Gandhi. Dia punya sebuah kalimat yang disampaikan ketika dia masuk di sebuah gereja. Lalu dia ditolak di sana. Kenapa? Dia ditolak karena apa? Warna kulit, berbeda suku dan lain sebagainya. Lalu dia mengeluarkan sebuah kalimat, saya tidak cantumkan di sana. Saya bacakan begini. I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Aku suka Kristusmu, tetapi saya tidak suka orang-orang Kristen. Mereka tidak sama seperti Kristus yang saya baca di dalam kitab Injil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan adalah bukan masalah role modelnya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ada banyak orang yang punya pemikiran bahwa Kristus adalah menjadi guru teladan. Tetapi belum tentu mereka berkata Kristus adalah Tuhan yang harus ditaati. Beda ya, beda. Mereka mengatakan bahwa Kristus adalah guru. Tetapi mereka belum tentu mengatakan bahwa Kristus adalah yang harus dipercaya dan yang harus ditaati. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini beda-beda tipis. Maka kita harus mengkelirkan akan hal ini. Satu lagi sebuah ungkapan. 1, 2, 3. Keberadaan kita di dalam Kristus menolong kita untuk memahami bahwa kita hidup dan ditopang oleh anugerahnya saja. Ini adalah dasar pemikiran kita. Ketika kita sudah di dalam Kristus, maka kita tidak punya pemikiran lagi terhadap keakuan sama seperti kalimat saya dari awal. Maka kita kembali apa tujuan Paulus mengirimkan surat ini, yakni
supaya mereka terus bersatu. Bila kita memahami anugerah Allah di dalam hidup kita begitu besar, maka tidak ada pembedaan yang terjadi di sebuah komunitas. Di dalam gereja kita seharusnya ini tidak boleh ada. Dan saya berpikir ini juga tidak ada. Kita terus meningkatkan kita di dalam Kristus, maka kita punya pemikiran seperti Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak cukup hanya kita meneladani Kristus, tetapi kita tidak diarahkan oleh anugerah meneladani Kristus. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya meneladani Kristus tanpa kita diarahkan oleh anugerahnya untuk taat pada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran kita yang harus kita perbaharui dari hari ke hari. Kita lanjutkan ayat 6 dan sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 ini Bapak Ibu, beberapa tafsiran seperti yang saya sampaikan tadi adalah Wycliffe. Dia berkata bahwa ayat 6 dan ayat 8 itu adalah himne kuno. Kenapa himne kuno? Ini dikatakan himne kuno karena dari ciri khas dari ayat 6 sampai ayat 8 ini adalah bukan ciri khas kata-kata Rasul Paulus, tetapi adalah sebuah kutipan himne yang dia taruh di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya ini? Nanti kita akan lihat secara per kalimat. Saya baca ayat 6. Ayat 6 demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada satu kalimat di sana, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang ditonjolkan di sana dalam rupa Allah. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit kalau kita bertanya di sana Bapak Ibu. Cuma ini agak sulit untuk kita membahasnya. Mungkin kita berkata mempertahankan kesetaraan. Apakah posisi Kristus adalah benar-benar Allah 100% atau tidak? Apakah Kristus di dalam ayat ini benar-benar dia manusia sejati atau hanya manusia biasa seperti kita? Karena kenapa ada banyak bidat? Bapak Ibu tahu bidat ya? Bidat itu adalah mereka yang mempertahankan tampilan Kristen, tetapi sesungguhnya mereka lari daripada intisari ajaran Kristus. Contoh, terang-terangan seperti saksi Yehova. Kemudian ada satu lagi ajaran namanya doketisme. Saksi Yehova tidak mengakui kealahan Kristus. Mereka berkata bahwa Kristus itu adalah cuma manusia biasa. Dia tidak punya sisi ilahinya. Sementara doketisme kebalikan daripada itu. Mereka hanya berkata bahwa manusia Kristus adalah tidak benar-benar manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menghadapi akan hal ini? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, ini mengindikasikan bahwa Allah sungguh-sungguh manusia dan manusia sungguh-sungguh Allah. Jadi saya katakan ini posisi Kristus yang sejatinya adalah Allah, kemudian dia sejatinya juga manusia. Lalu posisinya, atau bukan posisinya, keilahiannya itu dia tidak tonjolkan lagi. Tetapi dia harus merendahkan diri. Merendahkan diri seperti apa? Sederhananya adalah dia harus menjadi manusia dan hamba. Itu yang ditonjolkan di dalam ayat ini. Karena di situ dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini adalah Kristus. Ini adalah Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dilanjutkan dengan ayat ke-7, ada satu kata tentang mengosongkan diri. Bapak Ibu mengerti tentang mengosongkan diri di sana. Saya kuliah 1 semester tentang kristologi Bapak Ibu, tetapi sulit untuk dimengerti. Mengosongkan diri atau kata lain kenosis. Saya beberapa kali bertanya ini maksudnya apa ketika saya kuliah.
Tapi puji Tuhan, ada dosen-dosen kami yang terus mengajari kami dengan penuh kesederhanaan, mengatakan bahwa ini loh yang sesungguhnya, ini loh ajaran yang benar. Nah, di sini kita melihat mengosongkan diri. Kalau ajaran yang lain tadi seperti saksi Yehova berkata bahwa manusia Yesus adalah hanya manusia biasa, bukan manusia Allah atau bukan sepenuhnya Allah, maka di sini kita melihat kata mengosongkan dirinya. Berarti kalau kita bandingkan, berarti sebelumnya dia penuh kan? Dia penuh. Lalu di dalam kerendahannya, dia mengosongkan dirinya. Lagi-lagi ada sebuah pemahaman berkata di sini, Kristus atau Allah mengosongkan diri, lalu dia menjadi manusia. Ada yang berkata begini, ketika Yesus menjadi manusia, maka dia meninggalkan kealahannya. Ingat ya, ada orang yang berkata, ketika Allah menjadi manusia di dalam rupa Yesus Kristus, maka dia meninggalkan kealahannya. Itu salah Bapak Ibu. Itu salah. Kristus tidak cuti menjadi Allah. Tidak. Dia tidak mengambil cuti selama sebulan, selama beberapa tahun dia di dunia. Tidak. Tetapi dia penuh. Dia sepenuhnya, dia sejatinya. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia 100%, bukan 100%, tetapi sepenuhnya menjadi manusia. Dan menjadi sepenuhnya juga Allah di waktu yang bersamaan. Buktinya apa? Buktinya Kristus menjadi Allah sejatinya adalah ketika kita melihat ada hal-hal ajaib yang dia lakukan. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Mengubah air menjadi anggur. Iya, di perkawinan di Kana. Kemudian apalagi dia menyembuhkan orang sakit. Ada satu hal lagi yang fenomenal adalah dia mengampuni dosa. Kita bisa baca di Markus di kitab Injil di sana. Ini membuktikan bahwa manusia Kristus sejati, kemudian di sisi yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, dia adalah Allah sejati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan sebuah kekhawatiran kita lagi mempertanyakan apakah yang kita sembah sekarang itu adalah Kristus sejati, manusia sejati, atau Allah yang sejati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjutkan di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 saya bacakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tadi saya sudah sampaikan dari awal di ayat 6 itu. Dia tidak berhenti hanya menjadi manusia dan hamba. Tetapi lebih sadis lagi, dia melakukan perendahan diri. Apa yang dilakukan adalah mati di atas kayu salib. Kita tahu bahwa mati di atas kayu salib bagi orang-orang Romawi adalah sebuah kehinaan, sebuah sadisme yang diberikan kepada orang-orang penjahat-penjahat kelas kakap. Penjahat-penjahat itu disetarakan dengan Kristus. Kristus adalah seorang penjahat, lalu dia disalibkan, mati di sana. Tetapi bagi orang Yahudi tidak sebatas di situ. Ada sebuah satu ungkapan yang lebih sadis, yaitu adalah orang terkutuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Romawi berkata bahwa kematian Yesus karena disalib adalah sebuah kehinaan dan sebuah sadisme. Lalu orang Yahudi berkata, tidak hanya berhenti di situ, tetapi dia juga terkutuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Billy Graham 3 tahun yang lalu itu sungguh menggemparkan dunia. Dia diberitakan di beberapa TV, bahkan dia dihormati oleh petinggi-petinggi besar di sana. Dia dihargai, dihormati. Tetapi Kristus tidak. Kristus mati penuh dengan apa? Kehinaan. Kristus mati dengan penuh apa? Sadisme. Melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah titik perendahan Kristus. Setelah itu, setelah kita melihat perendahan Kristus, maka kita melihat di ayat 9. Tidak berhenti dia hanya merendahkan hati. Dia tidak berhenti melakukan perendahan. Tetapi ada sebuah hal yang terjadi di sana, yaitu adalah pemuliaan. Kita baca di ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasti kita punya ayat favorit atau ada jemaat-jemaat yang memfavoritkan ayat ini. Mungkin, tetapi ayat ini Bapak Ibu coba perhatikan, itu penuh dengan pertanyaan banyak-banyak lagi di sana. Kalau kita bertanya apa? Banyak sekali. Contohnya di ayat 9 itu. Dia meninggikan diri. Oleh sebab itu Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya. Ada sebuah pertanyaan loh di sana. Apakah posisi Allah itu lebih tinggi daripada Kristus? Padahal mereka sama-sama Allah. Iya kan? Kita memiliki pertanyaan di sana. Kemudian apalagi dia dikaruniai nama. Kenapa sih dikaruniai nama? Apakah Kristus tidak bisa memberikan namanya sendiri? Apakah Kristus tidak bisa meninggikan dirinya sendiri? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita kembali kepada karya salib, sadisme, hinaan, kutukan yang dialami oleh Kristus. Allah langsung meninggikan Kristus, membangkitkan Kristus sebagai apa? Peneguhan dirinya di sana. Dia diteguhkan sebagai Allah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diberikan oleh Allah Bapa di sana? Ini ungkapan ini sebenarnya dikutip di Yesaya ini ya. Di footnote-nya di bawahnya itu ada di Yesaya pasal 45 mulai dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24 nantinya. Di situ kita melihat bahwa perendahan Kristus lalu diakhiri dengan pemuliaan. Dia dimuliakan. Di dalam kemuliaannya maka Allah Bapa memberikan apa kepada dia? Nama di atas segala nama. Semua makhluk bertekuk lutut di hadapannya. Pertanyaannya, siapa makhluk itu? Siapa orang-orang yang bertekuk lutut di hadapannya? Kita harus clearkan hal ini Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang bertekuk lutut di hadapan itu? Apakah orang-orang percaya atau orang-orang yang menentang Kristus? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tidak dikhususkan kepada satu kelompok, tidak dikhususkan kepada satu golongan, tetapi semuanya, baik itu makhluk, baik itu setan, baik itu penentang-penentang Kristus, dikatakan semua tunduk dan mengaku Kristus adalah Tuhan. Cuma bedanya apa? Bagi orang percaya, mereka mengaku Kristus adalah Tuhan, itu didasari dengan apa? Hati yang penuh sukacita dan kerelaan. Tetapi bagi orang yang menentang Kristus, ini adalah sebuah pembedaan. Mereka dipaksa untuk mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Mereka dipaksa, mereka dipermalukan pada saatnya nantinya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini adalah letaknya. Kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang percaya, kita punya kerelaan, punya sukacita tersendiri ketika kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang menentangnya nanti, mereka dipermalukan dan juga dibuat malu. Kemudian apa? Dipaksa untuk apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lepas daripada kesulitan-kesulitan di dalam ayat ini. Walaupun masih banyak lagi yang harus kita teliti sebenarnya di dalam ayat ini. Tetapi cukup saya pikir untuk kita mengerti. Lalu apa yang menjadi implikasinya bagi kita? Implikasinya ada beberapa poin yang saya buat di sini Bapak Ibu. Tidak ada di slide. Yang pertama adalah meneladani Kristus. Dari semua yang sudah Tuhan Kristus lakukan, maka kita harus meneladaninya. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita bisa dikatakan ambasadornya Kristus ketika kita ada dimanapun. Engkau ada di kuliah, engkau ada di tempat pekerjaan, engkau ada di rumah, maka kita dipanggil di sana untuk menjadi apa? Duta besar di sana. Duta besarnya Kristus untuk mewartakan pikiran Kristus, Injil Kristus di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meneladani Kristus harus disertai dengan apa? Pengandalan. Bukan hanya sekedar kita tahu, tetapi pengandalan, kebergantungan kita di sana. Kemudian yang kedua, adanya kerendahan hati. Lawan kata kerendahan hati apa Bapak Ibu? Apa? Kesombongan, keangkuhan. Ini lawan katanya. Keangkuhan,
kesombongan, dan macam-macam. Ini adalah lawan kata merendahkan hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap diingatkan kembali. Kristus, kalau saya katakan bahwa Kristus yang dari somebody menjadi nobody. Yang dia memiliki kuasa setara dengan Allah. Bahkan keilahiannya dia tidak anggap sebagai sesuatu yang paling penting. Tetapi apa? Dia merendahkan dirinya untuk melayani orang yang rendah. Siapa orang yang rendah? Kita. Kalau kita mengatakan atau menyadari kita orang yang rendah, maka ini adalah poin penting bahwa kita tidak punya kecenderungan untuk melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Kita tidak punya kecenderungan karena kita sama di hadapan Tuhan. Kita tidak berkata bahwa dia dari suku ini, dia dari golongan ini, dia dari ini dan segala macam. Karena kecenderungan manusia adalah, kedegilan manusia adalah merasa diri bahwa saya lebih bisa daripada dia, golongan saya lebih bisa daripada dia, maka muncul sebuah keangkuhan, muncul sebuah kesombongan. Maka yang ditonjolkan di sana adalah Kristus, anugerah Kristus yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu kita harus sadari dan kita harus hidupi hari lepas hari. Kemudian poin yang ketiga adalah bila selama ini kita mengalami diskriminasi Bapak Ibu, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami sakit hati. Mungkin orang-orang terdekat kita melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap kita. Maka sebuah penghiburan bagi kita adalah ketika kita melihat apa yang Kristus sudah lakukan. Ingat ketika dia dicerca, dia dihina, dia disalib. Maka itu adalah sebuah penghiburan bagi kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk sebuah pengorbanan Kristus bagi diri kita. Kemudian poin yang terakhir adalah menjelang Natal ini Bapak Ibu, tidak ada salahnya juga saya membuat sebuah tantangan bagi kita. Hayo, kita yang sudah mengalami anugerah Allah, maka mari kita ringankan tangan, hati, pikiran kita untuk berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada siapa? Mungkin kepada orang-orang yang kita tidak pikir bahwa dia mendapatkan uluran tangan kita. Atau mungkin kepada orang-orang yang tidak berharap bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini adalah kesempatan. Kita menyambut Natal Bapak Ibu. Dan itu adalah sukacita kita. Mari kita salurkan sukacita kita. Bila kita punya sukacita, bila kita menghargai anugerah Allah, bila kita sudah merasakan anugerah Allah, maka mari kita juga salurkan anugerah itu bagi orang lain. Melalui tindakan nyata kita. Ada orang-orang di luar sana, entah siapapun. Mari kita perhatikan mereka. Adakah kita bisa mengulurkan sedikit sesuatu buat mereka? Supaya Supaya mereka juga bisa melihat bahwa inilah orang Kristen. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, kita melakukan itu niatnya untuk Untuk Kristus, bukan keakuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar tentang perendahan Kristus pada kesempatan ini, maka kita bersyukur kita mendapatkan anugerah. Kemudian pada akhirnya orang-orang percaya mendapatkan pemuliaan. Berbagai masalah yang kita alami, penganiayaan yang terjadi, itu jangan berhenti di situ. Karena kenapa? Akhir dari penderitaan ada sebuah kemuliaan. Itulah yang dialami oleh Kristus. Mari kita wujud nyatakan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita melalui aksi nyata kita kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh hidup. Oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Tidak ada alasan bagi kami ya Tuhan untuk tidak mau bersyukur dan terus bersyukur kepada-Mu. Tidak ada alasan bagi kami ya Tuhan untuk mau berbagi kepada sesama kami. Karena kami melandasi, kami sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Maka tolong kami, Engkau memberikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Hati kami yang keras kiranya Tuhan didik. Pikiran kami yang keras kiranya Tuhan terus tundukkan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara di hati seluruh jemaat-Mu. Di hati kami masing-masing. Supaya kami boleh diberkati.
kami terus dididik, diubahkan, dan dipertumbuhkan iman kami di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Saudara Darius sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu mengingatkan kita semuanya supaya kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, nanti sore jam 17 ada ibadah pemuda. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di ibadah yang pertama, dapat hadir di ibadah yang kedua. Natal untuk kaum muda akan dilaksanakan minggu depan, tepat hari Minggu 19 Desember 2021 jam 17. Jadi mereka yang merasa muda dapat mengikuti. Oh, maaf, jam 16. Terima kasih ya. Saya ulang lagi, jam 16 ya. Jadi minggu depan ibadah Natal, perayaan Natal untuk kaum muda diadakan jam 16. Persembahan Natal dapat dimasukkan di kantong persembahan dan diberi kode Natal, atau dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Saudara Adrianus Iwan. Berikutnya, aksi persembahan 1000 untuk membantu para hamba Tuhan di Majelis Daerah 5 meliputi Jawa Timur dan sekitarnya dapat dimasukkan di kotak di depan pintu masuk, di dekat pintu masuk. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Bapak Yudi. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pekabaran Injil. Seperti kita ketahui, Gereja Isalmasi Jemur Sari ini menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan kita semuanya supaya banyak orang mendengar Injilnya. Kantong biru nanti untuk persembahan PI. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudara Tiffany dan Saudara Fani. Kepada yang bertugas kami persilakan masuk ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari Markus 14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami selama sepekan ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan untuk pekabaran Injil. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini sampai kepada tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan ini. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Lahir untuk kami, mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
mati Mari sama-sama untuk kita berdiri, Bapak kami. Ibu. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sama kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kalau pada minggu ini Engkau masih mengunjungi kami, Engkau masih memeriksa kami, Engkau masih memperhatikan kami, bahwa Engkau pada kesempatan ini masih menegur kami. Engkau memberi dirimu sebagai teladan Tuhan. Bagaimana Engkau mengosongkan dirimu supaya menyelamatkan kami semuanya. Biarlah kami juga sama seperti Engkau, hidup seperti Engkau. Mengosongkan diri dari motivasi-motivasi yang salah. Supaya kehidupan kami hidup di dalam Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan Engkau urapi Tuhan, dengan pewahyuan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah dan perayaan Natal yang akan dilaksanakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Serta kegiatan tutup tahun yang akan dilaksanakan di tempat ini. Dan juga oleh gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi Tuhan. Supaya ibadah dan perayaan Natal mengingatkan kepada kami betapa Tuhan mengasihi kami semuanya, sampai Engkau harus mengosongkan diri, merendahkan diri menjadi manusia, supaya kami diselamatkan dari murka-Mu Tuhan. Untuk ini biarlah seluruh acara yang ada memberi pesan yang kuat, menjamah setiap hati, supaya setiap hati Tuhan mengarahkan diri kepada Tuhan. Supaya dilahirkan kembali, anak-anak-Mu boleh diselamatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pelayanan yang ada kiranya Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana erupsi Semeru, banjir bandang di negeri ini, dan berbagai bencana yang lain yang terjadi di negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami, supaya murka-Mu tidak terjadi ya Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh manusia bahwa segala sesuatu akan datang, bencana akan datang dan melenyapkan manusia. Kami butuh Tuhan. Untuk ini Tuhan kasih karunia-Mu mengingatkan kepada semua orang supaya mereka diselamatkan oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong orang-orang yang menjadi korban yang masih selamat, supaya Tuhan memberi penghiburan, memberi pertolongan kepada mereka semuanya, memberi kekuatan yang baru. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia juga ke dalam tangan Tuhan, supaya para petinggi negara, orang-orang yang Tuhan tunjuk sebagai pemimpin negara, Tuhan beri kekuasaan besar untuk mengatur negara, supaya mereka Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. Tuhan berikan kebijakan yang sangat kuat kepada mereka untuk melakukannya dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan di kesempatan hari ini untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di pos-pos PI.
juga anak-anakmu di seluruh muka bumi, mereka yang belum terjamah Injil, kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan beritakan melalui orang-orang yang sudah Tuhan utus, supaya mereka boleh mendengar berita bahagia, bahwa keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kesesakan, sehingga tidak bisa hadir dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong mereka semuanya, menguatkan tubuh mereka, menguatkan semangat mereka, menguatkan iman mereka, supaya mereka bangkit lagi dan mendapat kekuatan dari Tuhan, dan bisa bersama-sama dengan kami untuk bersukacita, untuk beribadah, untuk meninggikan Tuhan, untuk mendapatkan pesan dari Tuhan, dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menolong kami semuanya. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Jangan lupa saudara-saudara, minggu depan ada kebaktian pagi. Ya, tetap ada kebaktian pagi. Itu tanggal 11 dan sorenya ada kebaktian Natal atau perayaan Natal bersama dengan pemuda dan juga bagi saudara-saudara yang ingin datang boleh. Ya, Tuhan memberkati.